Elkan Bagot akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia setelah Jay Itzes mengalami cedera di Venezia FC. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot setelah Jay Itzes mengalami cedera pada saat membela klubnya Venezia FC. Kabar buruk menerpa timnas Indonesia jelang pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes mengalami cedera saat bermain untuk Venezia FC pada laga tandang melawan Fiorentina pada pekan kedua Serie A 2024 hingga 2025. Bermain sebagai starter dalam formasi 3-4-3, Jay Itzes harus ditarik keluar pada menit ke-68 setelah berbenturan dengan Moise Kean. Dia juga sempat beberapa kali mengalami kram sehingga pelatih Venezia Eusebio Di Francesco menariknya keluar. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami pemain berusia 24 tahun tersebut. Namun jika membutuhkan pemulihan lebih lama, Shin Tae-yong menghadapi situasi rumit di skuadnya. Sebelumnya, Jordi Amat juga harus absen karena mengalami cedera yang membuatnya harus absen selama 4 pekan. Dengan kondisi seperti itu, dia sudah dipastikan tidak bisa bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Lalu Justin Hubner pun tak bisa diturunkan di laga pertama melawan Arab Saudi karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Jika merujuk kepada pernyataan sebelumnya, STY tampaknya tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Jay Itzes nantinya akan absen. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan ini sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot untuk dipanggil. Sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kurung nama Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong di Jakarta. Andai Jay Itzes tidak bisa bermain, maka bek yang tersisa di skuad Garuda tersisa Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Namun ada juga beberapa pemain yang bisa bermain di posisi bek seperti Sandy Walsh dan Nathan Chuaon. Dimas Derajat tampil menggila jelang gabung timnas Indonesia, selalu beri kontribusi untuk gol Persib. Pemain timnas Indonesia Dimas Derajat mampu menunjukkan performa impresif bersama Persib di Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, Dimas Derajat merupakan salah satu rekrutan anyar Persib untuk musim Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu menjalani debut bersama Persib di Piala Presiden 2024. Namun Dimas Derajat belum mampu menunjukkan kontribusi kala itu. Pemain berusia 27 tahun itu mendapatkan kesempatan 2 kali bermain dan gagal mengukir gol atau assist. Perjuangan Persib di Piala Presiden 2024 sendiri juga terhenti pada babak penyisihan grup. Performa Dimas Derajat kemudian mulai meningkat di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses mencetak 1 assist pada laga perdana. 1 assist Dimas Derajat sekaligus mengantarkan Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 4-1. Dimas kembali mengukir 1 assist pada laga kedua Persib. Namun Persib gagal meraih kemenangan dan harus puas ditahan imbang Dewa United dengan skor 2-2. Dimas Derajat akhirnya mencetak gol debut bersama Persib pada pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025. Gol Dimas Derajat tercipta ke gawang Arema FC. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Sayang, gol dari Dimas Derajat belum berbuah kemenangan untuk Persib. Tim asuhan Bojan Hodak harus puas dengan hasil seri melawan Arema FC dengan skor 1-1. Terlepas dari semuanya, performa apik Dimas Derajat bisa menjadi bekal positif bagi sang pemain sebelum gabung timnas Indonesia.
Hasil uji coba timnas U17 Indonesia menggila dan dominan. Garuda Asia terkam India mentah-mentah dengan skor 3-1. Timnas U17 Indonesia sukses meraih kemenangan 3-1 atas India dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu (25/8). Sejak awal pertandingan, Indonesia mendominasi permainan dan terus menyerang pertahanan India. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-15 ketika Evandra Florasta berhasil mencetak gol melalui penalti setelah Mirza Firjatullah dijatuhkan oleh Mohamed Kaif di area penalti. Keputusan Kaif yang melanggar Mirza menjadi kesalahan fatal karena kiper Suraj Singh sudah meninggalkan gawangnya. India sempat memiliki peluang emas melalui tendangan jarak jauh Ahing Sangbam Samson, namun bola hanya membentur tiang gawang pada menit ke-23. Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-49 berkat gol cantik dari Fandi Ahmad yang melengkung di kotak penalti dan menghujam gawang India. India sempat merespons pada menit ke-52 ketika Levis Zhangminlun mencetak gol balasan. Tendangan Levis sempat membentur tiang gawang, tetapi ia dengan tenang menyarangkan bola ke gawang yang sudah kosong. Namun keunggulan Indonesia kembali diperlebar pada menit ke-62 oleh Mirza Firjatullah melalui gol dari serangan balik cepat. Dua bek India gagal mengejar Mirza yang akhirnya berhasil menembus gawang lawan. Selama pertandingan, Indonesia mencatatkan hampir 7 tembakan ke arah gawang India. Di babak pertama, Indonesia mengancam lewat sundulan Putu Panji yang masih melambung 2. Penalti yang didapat pada menit ke-13 dihasilkan dari pelanggaran terhadap Mirza oleh Kaif. Eksekusi Evandra Florasta berhasil membawa Indonesia memimpin 1-0. Beberapa peluang untuk India seperti tendangan Barat Lairenjam dan Ahong Sangbam Samson masih bisa diantisipasi oleh kiper Dava Al-Ghasemi. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, India nyaris mencetak gol melalui Faisal Yadav, namun tendangannya melebar tipis 49. Indonesia kemudian menambah gol kedua pada menit ke-50 melalui eksekusi Fandi Ahmad. Levis Zhangminlun kemudian mencetak gol untuk India pada menit ke-52 setelah bola kembali padanya dari tiang gawang. Mirza menutup pertandingan dengan gol ketiga Indonesia pada menit ke-61 melalui tendangan berkelas. India memperoleh satu peluang lagi lewat sundulan Manbhaku Parmalngian yang bisa diamankan oleh kiper Dava. Laga berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Indonesia.